Aku masih berada di Kalimantan Barat. Kali ini, aku mencari tengkuyong di tanah lumpur. Tengkuyong adalah sejenis siput. Di sini, tengkuyong biasanya dijadikan olahan makanan enak, yaitu gulai tengkuyong. Saking enaknya, gulai tengkuyong juga diperjualbelikan di rumah makan di Singkawang. Tengkuyong juga biasa disebut sebagai keong bakau karena biasa hidup di hutan bakau. Namun, ia juga dapat ditemukan di rawa, sungai, maupun tanah berlumpur seperti ini. Kali ini, aku akan mengolah tengkuyong menjadi makanan yang tidak kalah enak, yaitu tengkuyong dengan keladi tumbuk. Saya masak dulu, Pak, ya? Oke. Oh ya, ya Bang, saya masak dulu, Bang. Tengkuyong yang sudah kudapatkan ini dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur yang menempel. Nah, setelah bersih, barulah tengkuyong ini siap diolah. Bumbu yang dipakai untuk memasak tengkuyong tidaklah rumit. Cukup dengan bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, kemiri, tak lupa merica dan juga cabai kering untuk menciptakan rasa pedas yang nikmat. Semua bahan ini diulek hingga merata. Bu Nur Saina menyiapkan keladi untuk nantinya dimakan sebagai pengganti nasi. Selain umbutnya, bagian batang keladi juga akan dikonsumsi. Batang keladi dikupas terlebih dahulu, lalu dibersihkan dari sisa pelepah yang menempel. Keladi biasa dikenal dengan nama talas. Di sini, keladi juga menjadi bahan makanan yang digemari masyarakat. Kak, ini Kak tengkuyungnya, Kak. Oh iya Nul, kamu rebus dulu ya di situ ya. Oh ya, Kak. Tengkuyong yang sudah bersih direbus terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan tidaklah lama. Yang penting, tengkuyong matang dan sisa bakteri bisa mati akibat air yang mendidih. Bagian umbut keladi dikukus hingga teksturnya melembut. Berbeda dengan kentang yang direbus. Keladi yang direbus, teksturnya lebih halus dan mudah hancur, sehingga tidak sulit untuk menumbuknya. Umbut inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai pengganti nasi. Nah, jika tadi umbutnya ditumbuk, kini batang keladi direbus. Proses perebusan ini bertujuan agar tekstur batang keladi menjadi empuk hingga mudah untuk dikonsumsi. Sekarang saatnya memasak tengkuyong. Bahan-bahan yang tadi disiapkan Kak Rizka dimasak dengan minyak panas. Serai juga ikut dimasukkan untuk membuat masakan menjadi lebih harum dan sedap. Satu lagi yang membuat masakan terasa lebih khas Kalimantan, yaitu daun kesum. Daun kesum bisa memberikan aroma yang nikmat. Barulah tengkuyong dimasak bersama dengan bumbu. Tidak butuh waktu lama untuk memasak tengkuyong, karena tengkuyong sudah matang ketika direbus. Agar cita rasanya menjadi lebih gurih, Kak Rizka menambahkan santan ke dalam masakan. Setelahnya, barulah batang keladi dimasukkan ke dalam masakan. Batang keladi dimasukkan paling akhir agar teksturnya tidak hancur. Sesudah tengkuyong matang, saatnya menghias piring saji. Agar lebih cantik, aku menggunakan kulit nanas sebagai wadahnya. Kak, udah matang, Kak, tengkuyungnya? Yuk isi ya. Oh ya. Pelan-pelan, Kak, masukinnya, Kak. Ya. Keladi tumbuk dan juga tengkuyong terlihat lebih cantik di atas kulit nanas ini. Disiram dengan parutan nanas, masakan ini terlihat begitu berwarna. Cantiknya masakan tengkuyong ini membuat aku ingin segera mencicipinya.
Tidak asik rasanya kalau memakan tengkuyong tidak dihisap seperti ini. Walau terlihat gampang, ternyata menghisapnya juga menggunakan teknik dengan membuka tutup lubang pada bagian belakang cangkang. Rasa gurih pada keladi tumbuk berpadu dengan pedas dan enaknya masakan tengkuyong. Terasa begitu serasi. Hari ini, aku membantu untuk menurunkan gula di Pasar Mawar, Pontianak. Gula ini berasal dari Pulau Jawa. Di Pontianak, sagu cukuplah mudah ditemukan dibandingkan dengan gula. Dun, nanti antarkan gandum ke Bunita ya. Gandum, Bang. Oh, ya, Bang. Aku akan membantu membuat mie sagu. Oh iya, Dun. Untuk tuangkan tepungnya ke situ, langsung siram air panas ya. Oh, ya, Bu. Tapi mie sagu buatanku kali ini akan kukreasikan menjadi empek-empek lenggang. Cara pembuatan mie sagu cukuplah sederhana. Tepung sagu yang telah disiapkan disiram dengan air mendidih lalu diuleni. Keunikan dari tepung sagu adalah akan menghasilkan tekstur kenyal pada olahan basah, namun juga memberikan tekstur renyah pada olahan kering. Biasanya, warna dari mie sagu adalah bening. Ada pula yang berwarna putih. Namun kali ini, olahan dari mie sagu ini dibuat berwarna-warni agar menarik. Setelah semua warna tercampur rata, adonan siap untuk dibentuk menjadi mie. Adonan ini harus segera dipipihkan dan dibentuk dalam keadaan hangat. Jika tidak, adonan akan cepat mengeras dan tidak dapat dibentuk serta tidak dapat dikonsumsi. Adonan mie kemudian dicetak dengan alat pencetak mie. Mie sagu mengandung karbohidrat yang cukup banyak, sehingga dapat menjadi pengganti nasi, serta dapat menjadi sumber tenaga yang baik. Mie sagu biasanya dihidangkan dengan kuah hangat dan juga tambahan telur, sosis, dan ebi sebagai pelengkapnya. Rebus ini dulu. Oh, ya, Bu. Mie sagu kemudian direbus dengan air mendidih. Tak perlu waktu terlalu lama. Selama mie sagu sudah terlihat matang, mie sagu sudah bisa diangkat. Dengan direbus, mie sagu menjadi lebih kenyal dan siap untuk diolah menjadi inovasi empek-empek lenggang. Bahan-bahan pembuat lenggang pun sudah disiapkan. Bahan tersebut antara lain bawang putih, jahe, merica, dan juga garam. Semua bahan-bahan ini ditumbuk hingga halus. Rempah-rempah ini memang biasa digunakan untuk adonan empek-empek, sehingga sudah pasti rasanya akan cocok dengan adonan. Ini dia yang akan membuat adonan menjadi lebih enak, yaitu telur asin. Aku menggunakan telur asin untuk merekatkan mie sagu. Agar rasanya menyatu, aku mencampurkan adonan dengan telurnya terlebih dahulu.
Barulah mie sagu dicelupkan ke dalam adonan telur asin dan bumbu. Adonan dituang ke dalam cetakan. Kurang lebih membutuhkan waktu antara 15 hingga 25 menit hingga adonan menjadi matang. Karakteristik tepung sagu mudah diaplikasikan ke berbagai makanan. Walau harganya lebih mahal dari tepung lainnya, namun hasilnya sepadan, seperti empek-empek lenggang yang kubuat dari tepung sagu ini. Teksturnya lembut di luar karena adanya campuran telur bebek. Namun begitu digigit, rasanya kenyal di mulut.